Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat. Nah, kali ini kita membahas ya bisnis dan kewirausahaan laboratorium medik, yang mana kita kali ini membahas mengenai merencanakan usaha atau bisnis baru. Nah, pentingnya di sini merencanakan usaha bisnis baru menjadi hal utama ya dalam memulai sebuah bisnis berwirausaha. Nah, oleh sebab itu mari kita bahas materinya di channel ATLM Indonesia. Oke ya, kita mulai dulu dengan merencanakan usaha baru. Nah, sebelum terjun menjadi entrepreneur, perlu sekiranya menentukan beberapa langkah yang harus disiapkan. Nah, ketika memulai usaha, yang perlu dipertanyakan yaitu modal yang dibutuhkan berapa. Itu menjadi sebuah pertanyaan. Nah, kendala modal merupakan hal yang menjadi pertimbangan memulai usaha. Banyak ya yang mundur dan mengurungkan niat berwirausaha gara-gara masalah modal. Karena modal ini penting dalam memulai sebuah bisnis, sebuah usaha baru. Nah, rencana bisnis itu dijalankan dengan yang pertama yaitu mengumpulkan seluruh informasi. Nah, dideskripsikan dulu bisnisnya, yaitu definisi bisnis. Bisnis yang sesungguhnya apa, produknya, maksud tujuan bisnis, kemudian definisi produknya apa, jenis produk, jasa yang disiapkan, ya kan bisa jenis produk atau produk jasa. Lalu deskripsikan lagi mengenai produk tadi, hubungan industrinya bagaimana. Nah, lalu di sini kita penting lagi, yang penting yaitu strategi pemasaran yang menjelaskan yaitu mengenai definisi pasarnya bagaimana. Pasarnya apakah pasar online, pasar offline, kemudian lagi pasarnya itu posisinya di mana, kemudian harganya bagaimana, distribusinya bagaimana, potensi penjualannya bagaimana, apakah besar, kecil, atau di skala makro atau mikro bagaimana. Apakah itu antar daerah, antar pulau, atau antar negara. Ini penting ya masalah strategi pasarnya. Jadi penting dalam memulai strategi di pemasaran. Masih di apa namanya pertama yang mengumpulkan tadi, yaitu bagian yang kedua. Lalu lakukan apa? Analisis persaingan yang menjelaskan yaitu persaingannya bagaimana, kemudian keterampilan dan faktor kunci keberhasilan, ya kan? Lalu manfaat perbedaan persaingan. Lalu apalagi strategi dalam hal persaingan. Lalu apa rintangan untuk maju, untuk masuk ya. Lalu analisis nilai tambah. Nah, di sini perlu juga dibuat sebuah rencana perancangan dan pengembangan ya, adanya development. Lalu rencana operasi dan manajemennya ini juga perlu dilakukan dan rincian komponen keuangan yang akan dijalankan. Nah, lalu langkah yang kedua dalam rencana bisnis yaitu membangun kepercayaan untuk menarik peminat dalam menanamkan modal untuk pendirian bisnis yang direncanakan. Jadi di sini dalam hal bisnis ini ada mungkin ingin menarik investor ya, investasi untuk menanamkan modalnya. Penting di sini membangun sebuah kepercayaan. Lalu yang ketiga di sini menjabarkan keunggulan penjualannya yang kita miliki yang sifatnya unik ya sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Jadi di sini sehingga menunjukkan keunggulan, daya tarik dan inti penugasan sebagai tulang punggung dari apa yang disebut dengan seluruh konsep Anda ya, konsep kita yang terkait dengan kontak bisnis. Ini penting sekali masalah penjualan ya, penjabarannya, ada pedomannya. Lalu yang keempat yaitu menjabarkan profit pasar. Nah, ini laba pasar, keuntungan atau mengenai ini arus keuangan nanti ya, yang bersifat spesifik dan uraiannya yang terkait dengan usaha-usaha mengantisipasi perubahan dan kesiapan menghadapi tantangan yang mungkin timbul. Jadi di sini bagaimana gejolak pasar terhadap produk yang telah kita siapkan, kita buat. Nah, dalam memulai usaha itu adalah sebuah hal yang modal utama dalam memulainya yaitu adanya pengalaman.
pengalaman, kemudian adanya pengetahuan, kemudian keahlian, kemudian keberanian, ada konsep bisnis yang akan dijalankan, ada networking, ya kan, kemudian spiritual support. Jadi di sini penting sekali ya. Kemudian kreativitas dan inovasi, lalu equity, dan terakhir ini adalah kunci yang paling penting, keberuntungan. Oke ya, kita jelaskan satu persatu modal dalam memulai usaha. Yang pertama adalah pengalaman atau experience. Nah, pengalaman yang dimiliki merupakan modal awal dalam berwirausaha untuk menciptakan peluang usaha. Sementara pengetahuan, knowledge di sini adalah pengetahuan membantu menggerakkan kemampuan wirausaha dan modal yang dimiliki. Jadi tanpa pengetahuan ya, maka modal uang besar itu hanyalah benda mati. Karena pengetahuan ini yang penting dalam memandang sebuah usaha atau kegiatan bisnis yang dijalankan. Lalu lanjut lagi, selanjutnya adalah keahlian atau skill. Nah, pengetahuan yang dimiliki akan sangat bermanfaat ya jika didukung dengan skill. Skill ini terasah apabila dilakukan terus-menerus. Jadi, peluang usaha yang dibangun menggunakan skill itu akan lebih cepat berkembang, ya kan? Nah, ini penting adanya skill ya, keahlian. Lalu keberanian di sini. Keberanian untuk melawan rasa takut akan kegagalan dan berani mengelola segala risiko yang dimungkinkan. Nah, lanjut lagi, yang penting di sini adalah memiliki sebuah konsep bisnis. Jadi konsep bisnis ini merupakan arah untuk menjalankan roda bisnis. Jadi konsep bisnis membawa arah yang jelas bisnis yang akan dijalankan. Lalu networking. Ini adalah memiliki jaringan ya. Membangun jaringan relasi yang sangat penting, itu adalah penting sekali ya untuk memperlancar urusan dalam membangun bisnis. Jaringan yang banyak dan kuat akan memperlancar bisnis yang sedang dijalankan. Lalu ada spiritual support. Jadi di sini ada dukungan secara spiritual. Nah, dukungan dan semangat dari lingkungan sekitar menjadi modal yang tidak kalah bernilai untuk membangun motivasi diri mencapai kesuksesan. Lalu kreativitas dan inovasi. Ini sangat penting ya. Dibutuhkan kreativitas dan inovasi untuk memulai sebuah usaha. Ide bisnis itu muncul karena kreativitas, pengembangan usaha dengan inovasi yang baru. Jadi inovasinya terus menerus, inovasi tiada henti. Nah, itu kira-kira logo atau slogan siapa ya kira-kira ya? Oke. Nah, lanjut di sini masih ke proses kreativitas. Jadi proses kreativitas itu dimulai dari proses mengakumulasi pengetahuan dulu. Lalu ada proses inkubasinya, lalu ada ide atau gagasan, lalu ada proses yang namanya implementasinya, pelaksanaannya, dan dilakukan proses evaluasi. Nah, bagaimana dengan modal usaha? Ya, kita memulai dengan modal usaha, ya kan? Di sini masih di equity ya. Nah, selanjutnya yaitu uang atau aset. Nah, ini yang penting. Nah, di sini yaitu modal uang atau aset itu juga dibutuhkan untuk memulai usaha. Nah, seperti hal yang sebelum-belumnya dalam modal usaha, dalam memulai usaha, uang inilah yang paling penting ya untuk menggerakkan usaha. Selain yang sebelum-belumnya tadi ya. Lalu besarnya modal yang dimiliki itu mempengaruhi besar kecilnya usaha yang akan dibangun. Nah, jadi tadi ada skill, pengalaman, pengetahuan, keberanian, networking, dan lain-lain. Itu mungkin akan menjadi kurang bermakna bila equity atau uang atau aset yang dimiliki itu sangat kecil. Jadi kalau misalnya aset banyak berarti mampu menjadi usahanya yang lebih besar atau lebih luas ya.
Nah, ini yang terakhir yaitu keberuntungan. Nah, dalam modal memulai usaha, keberuntungan inilah yang paling penting dan paling tertinggi. Jadi keberuntungan berpihak pada usaha yang dijalankan dilakukan dengan kerja keras, tak kenal menyerah, inovatif, mental spiritual yang baik. Dan keberuntungan ini biasanya didapatkan dari takdir dari sang penguasa. Oke ya, ini ada modal dalam memulai usaha. Lalu lanjut kita masuk ke acuan penting dalam memulai suatu usaha baru. Apa saja? Yang pertama yaitu ubah sikap mental Anda, yaitu menyukai perubahan. Kemudian yang kedua, ide usaha hanya perlu lebih baik dan penuh inovasi. Yang ketiga, bisnis itu tidak berisiko. Lalu apa yang berisiko? Yang berisiko itu Anda atau kita ya. Nah, yang keempat, visi dan misi hidup. Ya, itu jadikanlah sebagai falsafah usaha. Lalu yang lima, pakailah sedikit uang kita ya sendiri untuk memulai usaha. Lalu yang keenam, lokasi usaha itu penting. Jadi analisa tempat usaha itu sangat penting. Jadi cari dan pilihlah usaha yang memang benar-benar mampu memberikan perkembangan signifikan dalam menjalankan usaha. Nah, yang ketujuh, produk atau jasa itu adalah pilihan konsumen, bukan pilihan kita ya, pilihan ya, karena itu kurang tepat. Lalu lanjut yang nomor 8, rencana ya, usaha harus sesuai latar belakang. Dan yang kesembilan, mulailah segera bertindak, keberhasilan berangkat dari langkah nyata. Sementara yang 10, promosikan usaha kita secepatnya. 11, bangun sistem yang tepat untuk bisnis dan karyawan kita. Dan yang nomor 12 sebagai penutup yaitu bermurah hatilah dengan masyarakat. Nah, kira-kira itu ya teman-teman merencanakan usaha dalam berwirausaha atau usaha baru. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang dalam proses berusaha. Selamat belajar memulai usaha. Semoga sukses dan di perkuliahan kali ini telah selesai. Semoga banyak memberikan masukan dan manfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Lai pamit. Bye.